Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Nuraini dengan NIM 210903501133 akan menjelaskan tentang bekerja dalam perspektif filsafat ilmu, yaitu ontologi atau apa, epistemologi atau bagaimana, dan aksiologi untuk apa. Yang pertama adalah definisi bekerja. Bekerja menurut versi saya sendiri adalah suatu proses kegiatan di mana melibatkan mental dan fisik yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai tujuannya, baik mendapatkan imbalan berupa uang atau barang. Bekerja juga merupakan kewajiban di mana harus diemban atau dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah cara bekerja dengan produktif. Yang pertama adalah fokus pada tujuan. Fokus pada apa yang ingin dicapai adalah cara agar Anda tidak mudah tergoda dengan hal-hal lainnya. Hasil pekerjaan jauh lebih maksimal jika Anda fokus saat mengerjakannya. Hindari bekerja secara multitasking, walaupun hal tersebut memang bagus, tetapi bukan berarti menjadi baik untuk selalu dilakukan. Yang kedua adalah buat prioritas kerja. Bekerja cerdas artinya mampu menempatkan prioritas pada suatu pekerjaan. Anda dapat mulai menetapkan skala prioritas dalam setiap pekerjaan Anda. Anda dapat melakukan pekerjaan yang sudah diprioritaskan terlebih dahulu dibanding memikirkan hal-hal kecil yang tidak berpengaruh besar. Yang ketiga, buat to-do list. Agar pekerjaan Anda lebih tertata, sebaiknya membuat to-do list harian, mingguan, maupun bulanan. To-do list ini membuat kita termotivasi dan fokus karena menunjukkan hal-hal yang harus dikerjakan atau sudah berhasil dicapai selama kita bekerja. Jika sudah terbiasa, maka ritme kerja akan lebih baik dan bisa meminimalisir waktu yang terbuang karena kerja hal-hal yang tidak perlu. Yang keempat itu, ketahui waktu produktif Anda. Setiap orang pastinya memiliki waktu produktifnya masing-masing. Ada yang merasa lebih bersemangat bekerja saat pagi buta, ada pula yang lebih bersemangat saat malam hari. Maka dari itu, agar kerja cerdas tercapai, Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Yang kelima adalah gunakan kalender sebagai pengingat. Beberapa orang seringkali melupakan pekerjaan yang seharusnya ia lakukan, walaupun perencanaannya sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk itulah, tidak ada salahnya untuk menggunakan kalender sebagai papan pengingat. Tulis pada saat mingguan atau bulan di kalender dengan target tertentu. Anda juga dapat menuliskan jadwal atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang keenam, mengasah kemampuan komunikasi. Artinya, kemampuan Anda untuk bisa mendengar, menyampaikan pertanyaan, hingga mengeluarkan pendapat harus diasah agar komunikasi dengan lingkungan tidak terkendala. Kemampuan komunikasi penting bagi pekerja cerdas agar segala sesuatu yang dia dengarkan atau kerjakan bisa tersampaikan dengan baik. Ini untuk menghindari adanya miskomunikasi antara rekan kerja atau bahkan dengan klien yang Anda temui. Yang ketiga adalah tujuan bekerja. 1. Mencari penghasilan. Untuk dapat menjalani kehidupan yang layak, nominal atau besaran gaji yang didapatkan akan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Yang kedua adalah mencari pengalaman. Untuk sebagian orang, tujuan bekerja bagi mereka tidak hanya mencari penghasilan saja, tetapi juga mencari pengalaman. Orang-orang yang memiliki tujuan ini biasanya tidak hanya berfokus pada penghasilan yang didapatkan, sehingga mereka tak segan untuk meminta pekerjaan tambahan atau bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas baru. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan sosial. Ada karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan cara menjalin relasi kerja. Karyawan dengan tujuan seperti ini akan menganggap bahwa relasi kerja adalah investasi jangka panjang yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Yang keempat adalah memenuhi passion. Beberapa orang memiliki tujuan bekerja untuk memenuhi passionnya. Dengan melakukan apa yang disukai, semua akan menjadi lebih mudah ketika seseorang dengan tujuan ini berhasil membuat karya yang bernilai tinggi. Maka mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri yang tidak akan bisa didapatkan dari hal lain. Yang kelima adalah mencari pengakuan diri.
Tujuan bekerja lainnya adalah untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Pekerjaan dapat diartikan sebagai identitas diri dan menimbulkan kepuasan diri apabila pekerjaan tersebut diakui dan dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keenam adalah mencari karir dan jabatan. Pastinya dalam bekerja ada saja karyawan yang memiliki ambisi dalam mengejar peningkatan karir dan jabatan. Pada umumnya, orang bekerja mulai dari level bawah dulu, yaitu menjadi staf, lalu meningkat menjadi posisi yang lebih baik di perusahaan. Sekian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.